Ogut muda cuma sekali. Halo, CEO Fit. dan founder dari Akademi Kreator. Halo Fit, apa kabar? Welcome to the Outliers. Terima kasih bro. Terima kasih. Diundang jadi outlier padahal bukan outlier. Semua yang datang sini outlier bro. Outlier. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Anda yang sangat sibuk itu ya. Apakah buat gua nggak tahu nih. Enggak sibuk. Nggak sibuk ya? Nggak sibuk sebenarnya sih. Tapi thank you bro udah datang ke sini. Ya. Gue sih sebenarnya pengen nanya-nanya lah ya. Karena kita kenal udah lumayan lama Gut ya. Udah 3 tahun lebih. 3 tahunan ya bener. Sering ngechat. Ya kecap setahun sekali ada lah ya. Tapi kan gue yakin teman-teman di sini juga pasti pengen belajar lah dari perspektif lu, dan gue juga pengen belajar, pengen nanya-nanya. Hari ini kita ngobrol santai aja lah. Tapi gue penasaran Gut, lu lagi sibuk ngapain aja sekarang nih? Nggak sibuk Fit beneran. Ya tapi maksudnya apa yang lagi lu pelajarin dan lu lagi tertariknya di mana? Karena kan kebanyakan orang mungkin tahu lu sebagai apa sih abangnya content creator. Ya lu kan punya Akademi Kreator, murid lu juga udah banyak banget. Tapi lu sibuknya ngapain sih sekarang? Kalau sekarang yang formalnya gue lagi belajarin tentang liquidity, global liquidity yang tadi gue cerita. Lu dari content creating sekarang lagi passionate di trading investing juga ya? Sebenarnya dari dulu passionate-nya ke ekonomi ya. Oke. Makanya gue ngambil sampai kuliah S2 ekonomi kan. Content creator tuh jalan pintas aja buat dapetin duit. Nanti kan hantem duitnya ke sana semua gitu sebenarnya. Gitu. Tuh, itu yang gue lagi pelajarin. Jadi gue lagi pelajarin makroekonomi, yang dimana kalau gue baca data kuantitatif, misalnya kayak repurchase repository apa overnight gitu, gue udah bisa. Oh, ini efeknya kalau misalnya retail sales turun, kemungkinan market akan down atau pump. Yeah. Terus nanti ada narasi. Misalnya si Trump mau dilantik ya namanya, pelantikan, terus ada FOMC, gue udah ngerti. Oke. Nah, cuman gue tuh masih terbatas sama US market doang. Oke. Gue mau pelajarin Jepang sama China karena big liquidity-nya ada di 3 itu sebenarnya. Dulu kan ada Europe juga, cuman Europe nih udah kurang ini. Jadi gue pelajarin 3 itu, dan gue pelajarin nggak cuman baca kuantitatif dari masing-masing negara doang, tapi kayak ada isu kualitatifnya, mau ada kebijakan apa dari China, dari Jepang, dan ngaruhnya ke mereka tuh antara 3 itu tuh gimana. Kayak kemarin sih Amerika mau tarifnya mau dinaikin. Terus ada apa tuh Kanada sama di Meksiko kalau nggak salah. Isu-isu kayak gitu, itu gue masih belum bisa merangkai connecting the dot-nya. Nah, itu gue lagi pelajarin pelan-pelan. Itu yang pertama tentang liquidity. Yang kedua gue lagi pelajarin AI. Karena masa depan akan ada di AI. Which is mungkin kalian teman-teman mikirnya AI itu ya sekedar ChatGPT. Sebenarnya enggak. ChatGPT itu gue udah coba tes, ada limitasinya. Limitasinya dari mana yang gue udah coba? Gue pernah nge-prompt untuk si GPT-nya itu bisa ngebaca data makro yang diambil dari TradingView. Itu interpretasinya salah, sering salah dan nggak konsisten. Akhirnya di situ gue ngelihat, padahal GPT gue itu udah berapa tahun ya, 2 tahun, dan gue subscribe, dan gue selalu train terus. Gue benar-benar kasih tahu gue punya aset di mana, strategi gue investasi seperti apa, tujuannya seperti apa, di save di memorinya dia, tapi masih ada salah juga. Nah makanya gue lagi mengarah ke gue mau bukan bikin ya, maksudnya mengintegrasikan API dari GPT Assistance, bukan ChatGPT ya, tapi GPT Assistance. Gue bikin untuk customize kebutuhannya gue sendiri. Yang nanti harapannya ya, karena kan gue udah punya anak ya, harapannya nanti gue bisa warisin nggak cuman uang, nggak cuman properti, nggak cuman Bitcoin, tapi gue juga bisa warisin AI yang dimana kayak walaupun gue udah mati, dia udah bisa ngomong sama bapaknya. Pemikiran lu di store-nya di sana. Betul. Karena kita belum bisa ekspor neuron kita kan. Kalau misal ya intinya kayak gitu. Nah, sama yang ketiga lagi belajar FIFA aja sih. Gue bego banget main FIFA. Berarti kita harus ngadu, bro. Gue bego. Tapi kalau menang gue bantai. 10-0 kayak gue. Tapi lu kan awal mulai konten pakai nama Muda Cuma Sekali ya. Dan sebenarnya orang juga tahu deh, orang lebih kenal lu Ogut apa sebenarnya nama lu juga bukan Ogut kan gitu. Bukan, kan. Nama lu Aldio kan? Dio ya. Dio kan. Dio. Nama Ogut sama Muda Cuma Sekali itu tercipta dari mana, Gut? Jadi Ogut itu dulu gue pernah bikin kayak zaman gue ya. Gue kan lahir tahun 93 kan. Zaman dulu tuh radio sekolah. Jadi bikin nama alias gitu. Ogut gitu kan. Nah, terus jadi gara-gara itu, dan kenapa gue memilih nama Ogut di
sosial media karena gue ngebedain orang yang udah kenal gue dari sosial media sama yang sebelum gue di sosial media itu gimana panggilnya tuh beda. Oke. Kalau yang sebelum sosial media tuh manggil gue biasanya Dio, Encek, biasanya Dio atau Encek gitu loh. Karena dulu gue sekolah di Al Azhar, gue Cina sendiri, dan gue dipanggil Encek gitu kan. Nah kalau Ogut ini yang udah kenal di sosial media kayak gitu. Nah kalau muda cuma sekali, basically simbolnya itu sebenarnya misi gue sih untuk anak-anak muda di Indonesia tuh. Jadi kalau zaman dulu kan orang banyak bilang YOLO, lo hidup ya mumpung masih muda yuk mabok lah, yuk yang nggak benar-benar gitu kan. Tapi gue ngeliat dari beberapa orang di lingkungan gue yang dulu mudanya seperti itu, which is yang udah tua sekarangnya, ya nggak beres. Nah makanya muda cuma sekali tuh kayak lu cuman punya masa muda sekali, ya lu manfaatin. Contohnya kayak lu udah manfaatin masa mudanya, sekarang udah bisa enjoy gitu loh. Tapi gitu gue mabok juga Gut. Ya kan terserah. Kalau udah punya duit mah terserah. Iya benar. Wah tapi gue belum punya duit, gue sama sekali nggak minum sih. Iya makanya mahal bos alkohol. Bener. Gue mulai minum tuh emang pas udah punya duit. Iya. Jadi sebenarnya nakal boleh Gut ya. Asal apa? Jangan bego. Itu dia. Oke. Jadi lu menciptakan muda cuma sekali tuh inspirasi adalah lu pengen menginspirasi anak muda. Kalau YOLO tuh bukan cuma dalam artian negatif ya. Iya. Karena kan kadang orang menciptakan YOLO kayak oh yaudahlah gue cuma hidup sekali gue ngapain misalnya gue happy gue make atau apa gitu kan. Tapi lu pengen ubah itu jadi energi positif sebenarnya. Ya, karena nanti korbannya istri sama anak kan. Oh iya bener juga ya. Iya bro, kalau gue udah punya anak, bapaknya masih hobi judi, iya sih, sabung ayam, nyabu gitu, anak lu jadi korban. Bener. Tapi background lu sendiri gimana Gut? Lu kan mungkin orang kenal sebagai content creator gitu kan. Gue juga sebenarnya nggak suka sih dibilang influencer, content creator gitu. Tapi kan mungkin nggak banyak orang tahu lu S2 gitu loh. Boleh gak sih ceritain kayak background lu, background keluarga, terus kayak perjalanan lu tiba-tiba jadi content creator tuh sebelum itu lu ngapain? Oke. Jadi keluarga gua dari middle class. Gua lahir udah ada mobil, tapi mobil kantor. Oke. Jadi bapak gue tuh employee, bukan pebisnis. Dia ngerintis dari staff sampai akhirnya dia bisa sekarang tuh nggak salah general manager. Oh, sekarang masih kerja? Masih kerja, oke. Masih kerja. Ya gue ngeliatin lah pelan-pelan dari nggak punya mobil, yang pakainya mobil kantor dipinjemin, sampai akhirnya beli mobil pertama Kijang LGX kalau nggak salah gue lupa, sampai akhirnya bisa punya Honda Jazz kayak gitu. Tapi ya kalau dibilangin banyak uangnya apa enggak, ya gue nggak pernah ngelihat orang tua gue beli mobil Eropa. Misalnya Mercy gitu, kayak C250 atau C200 nggak pernah beli. Pernahnya satu Peugeot 306 tapi itu yang second, yang udah apa namanya udah rusak lah kayak gitu. Jadi backgroundnya kayak gitu. Cuman bokap gue ini ngasih privilege gue di pendidikan. Tapi dia nggak ngasih privilege modal, nggak ngasih privilege mobil bagus. Tapi gue dikasih privilege pendidikan. Gue disekolahin sampai S2. Gue ada 3 gelar, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sama master business administration. Nah gue lulus itu semua di umur 22 tahun atau 23 tahun, gue lupa. Backgroundnya itu, dan habis itu gue masuk strategic management consulting di Big Four. Gue nggak mau sebut namanya, pokoknya Big Four. Ya kan. Nah, dasarnya awalnya gue tuh memang sukanya dagang. Gue nggak pernah suka namanya kerja kantor. Karena gue nggak suka diatur orang, basically kayak gitu. Nah, pas gue kerja di kantor waktu di consulting itu tujuannya sebenarnya buat belajar. Dan gue ngelihat kayak sebenarnya kalau kerja di kantor yang gue nggak suka adalah gaji lu atau penghasilan tuh udah dibandarin sama kantornya. Dibandarin? Iyalah. Gimana tuh artinya tuh? Ngebandarin tuh gimana? Performance lu bagus kalau misalnya order bloknya banyak tuh, lu nggak bisa naiknya God candle gitu kan. Oh ngerti. Ya kan, jadi lu nggak bisa benar-benar eksponensial naiknya dar gitu loh. Linear lah. Yes, nggak apa namanya. Nggak naik turun, naik terus, tapi ya gini lah. Iya, betul. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa eksponensial kayak gitu kan. Nah, dan setelah gua ngantor, gua di kantor itu gua hidup utilitarian. Jadi kalau misalnya nggak ada yang tahu utilitarian, bukan hidup hemat menyiksa diri, tidak. Tapi gue tidak beli apa yang tidak gue butuh. Ya kan? Dan level-levelnya beda-beda ya. Kalau misalnya sekarang udah bisa lebih beli barang yang lebih mahal karena memang butuh, tapi kalau dulu enggak. Contoh kayak misalnya David, dulu waktu merintis ya dia nggak minum alkohol. Ya itu kan utilitarian. Oh iya betul. Ya kan. Betul. Nah kalau gue
Waktu di kantor itu gaji gue sisihin banyak sekitar 60-70% itu buat investment. Karena gue tahu untuk gue bisa punya capital banyak, yang nanti pada saat gue cabut gue bisa mulai bisnis, itu gue butuh invest. Jadi dari 2015 gue masuk saham. Gue ingat banget zaman dulu tuh lu harus minimal 10 juta bikin RDN kalau nggak salah. Nggak kayak sekarang bisa pakai aplikasi. Sekarang 100.000 juga bisa gue. 100.000 bisa. Dan itu lu harus ke kantornya. Gue nggak boleh sebut merek ya, nama sekuritasnya. Boleh. Panin Sekuritas gue pakai. Oke, Panin. Gue harus ke yang di Senayan kalau nggak salah deh. Gue harus kasih KTP dan lain-lain kan. Nah, waktu gue kantor, gue beli saham. Sahamnya itu tiba-tiba naik drastis gara-gara British exit. Ya kan? Brexit ya zaman dulu ya. 2016. Akhirnya uang gua bisa dapat 40 sampai 55% apa 60% gue lupa, sekitar segitu. Nanti lu lihat aja di TradingView lah sahamnya. Nah, terus abis itu gue punya cash gede untuk gua mulai bisnis, baru gue cabut kantor. Abis itu gue bisnis ayam bakar dengan uang gua semua all in di bisnis tersebut. 1,5 tahun bangkrut. Jadi gua nol lagi. Jadi perjuangan lu trading apa semua bangkrut, jualan ayam bakar. Jualan ayam bakar bangkrut. Lu sekarang trauma enggak makan ayam bakar? Enggak sih, enggak. Masih aman ya? Enggak. Untungnya kan gua ada privilege ya, gua pulang nggak harus pusing makan, ada rumah, gua bisa tidur, maksudnya di rumah orang tua gua nebeng, ya gua start lagi dari nol. Tahun berapa, Bud? 2017. Bangkrutnya 2018 awal. Terus apa yang lu lakuin abis itu? Habis itu kan gue nggak ada duit sama sekali, gue nebeng sama orang tua. Waktu itu untungnya belum nge-vape ya, belum nge-vape lagi, udah berhenti ngerokok lama. Nah, gue ngeliat nih waktu gue ayam bakar, untuk gue promosi biar ayam bakar gue rame, itu gue harus hire food vlogger. Di situ jadi gue compare satu cara gue untuk dapetin customer dengan taruhin brosur-brosur di stasiun, satu lagi food vlogger. Ternyata yang rame yang food vlogger. Di situ gue ngelihat, anjay, ini nextnya ini kita benar-benar tergantung sama digital. Nah, akhirnya gue memutuskan gue harus punya followers dan gue harus terkenal biar gue bikin bisnisnya gampang. Karena gue punya traffic. Disitulah gue sadar. Maka dari itu setelah gue tutup ayam bakar, jual-jualin ya neon box dan lain-lain standar kayak gitu, bagi-bagi sama partner, pisah-pisah gitu. Itu uangnya tetap kecil, tapi gue mulai ngonten dulu, pakai kamera sewaan, pinjem ke pacar gue, yang dimana udah jadi bini. Sekarang jadi bini lo. Yang jadi bini kayak gitu. Nah, akhirnya gue bikin konten dari YouTube, start dari situlah jadi konten kreator. Lu food vlogger dulu endorse siapa, ingat gak waktu Tangerang Foodies kalau nggak salah. Nggak tahu sekarang masih ada apa? Dia salah satu OG food blogger Instagram gitu dulu ya. Kayaknya ya, Iya. OG sih dia. Lu mulai bikin konten 2018. Lu juga berarti salah satu content creator yang dari dulu ya. Karena kan setahu gua nih, content creation industry itu mirip sama saham sebenarnya. Nge-boomnya 2020 kan. Benar. Suddenly 2020 tiba-tiba semua orang jadi content creator. Benar. Sekarang apalagi udah terlalu crowded kali ya. Benar. Gimana lu lihat fenomena ini gimana? Maksudnya ada perbedaan landscape nggak antara pas lu awal memulai sama sekarang kalau misalkan orang-orang yang nonton pengen jadi content creator, perbedaannya apa menurut lu? Kalau lu zaman dulu 2018 ya, itu kan zamannya Arab, ya kan? Chandra Leo, Chandra gitu. Agung Hapsah dulu ya kayaknya. Agung Hapsah. Iya. Itu lu bener-bener harus punya skill yang mumpuni. Kayak lu punya kamera yang better. Dulu iPhone untuk bikin YouTube kan masih kurang banget. Masih busuk ya. Satu, mikrofon. Mikrofon itu mahal. Lighting dan lain-lain. Nah, di zaman sekarang karena udah gampang software, udah ada CapCut dan lain-lain, itu sangat mudah untuk orang jadi content creator. Ditambah lagi zaman dulu orang itu menuntut video yang proper. Tapi sekarang lu lihat di TikTok, orang bikin video nggak jelas aja, kameranya nggak jelas, nggak bagus, rame gitu loh. Jadi shiftingnya ke sana. Akhirnya membuka peluang lebih banyak untuk orang tuh jadi content creator. Akan tapi masalahnya, walaupun gue jual kelas kreator ya, supply-nya jadi overload. Betul, Ya kan? Semua orang bisa bikin konten. Betul.
pertanyaannya adalah gimana caranya walaupun semua orang bisa bikin konten, tapi kalau ada brand yang mau endorse yang dilirik lu. Gimana cara itu? Caranya lu harus bangun personal brand. Oke. Apa perbedaan bikin konten sama personal brand? Kalau bikin konten ya just lu bikin konten, lu viral, terus abis itu lu dapat uang. Oke. Bedanya adalah di sustainability-nya. Jadi kalau lu bikin konten, lu cuman kayak day trading lah. Oke. Lu in out gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu bangun personal brand, itu kayak lu bangun posisi di blue chip sektor, misalnya kayak pas COVID lagi jatuh, lu masuk pelan-pelan terus. Long term investing lah ya. Oke. Karena sebenarnya kalau lu bangun personal brand, itu yang lu bangun tuh adalah aset lu, which is adalah social currency-nya. Ya, nama baik juga. Nama baik gitu loh. Karena ya lu sekarang konten udah ada followers dan lain-lain. Lu kan kerasa untuk networking sana sini gampang. Oh iya benar. Akses ke sana sini gampang. Betul, Orang lebih dapetin respect dan lain-lain. Itunya yang dibangun. Kalau cuman just content creator doang, ya lu farmingnya cuman sebentar. Kayak gitu. Itu sama kayak fenomena 2020-2021, semua orang jadi konten kreator saham, konten kreator kripto ya kan. Tapi mungkin 95% udah hilang, Betul. Yang bertahan ya orangnya itu lagi. Betul. Ya kan? 5 tahun terakhir. Berarti kalau orang pengen sustain di dunia digital kayak sekarang, kan harus bikin personal brand. Ya. Tapi gimana contoh konkretnya gitu? Step by step apa aja sih yang harus gue lakuin kalau gue pengen bikin a strong personal brand gitu contohnya? Step by stepnya ada, pertama value. Ini gue urutinnya value, karakter, terus abis itu story, sama one single message. Boleh dibedah nggak pelan-pelan satu-satu? Value itu simple, kayak lu ngasih manfaat apa ke orang lain, which is manfaat itu adalah informasi. Informasinya harus relatable sama target audience lo. Nah kebanyakan orang bikin konten yang cuma bikin konten aja, tapi dia nggak ngedivine sebenarnya target marketnya dia atau target audience dia itu siapa. Kayak David bikin konten, target audiensnya simple, investor. Iya. Simple, investor. Lalu ngasih value, ya misalnya investor muda ngasih value, makanya lu ngebahas konten-konten yang tentang hidup, life dan lain-lain. Intinya lu mau ngebawa orang tuh naik level secara ekonomi. Ya kan? Itu value-nya dulu. Berarti tinggal di breakdown informasi apa yang dibutuhkan sama target audience lu jika sudah nemu. Lu kasih. Kenapa value dulu? Kenapa kita give dulu? Karena pada dasarnya people doesn't give a fucking shit sama lu. Kalau lu nggak ngasih value sama sekali. Setuju. Ya kan? Nah setelah lu udah dapetin value, udah ngasih value, orang udah mulai suka sama topik tertentu yang lu bahas, baru lu tunjukin karakter lu. Kayak the way you dress, ya kan? Lu sharing, lu sukanya apa, lu suka mobilnya apa, jam tangan lu apa dan lain-lain, ya kan? Jadi lu bisa memberikan pembeda. Jadi gini, kalau lu orang ada dua yang saham, ngajarin tentang saham, untuk bikin lu beda daripada orang lain yang ngajarin saham adalah lu nunjukin karakter lu sendiri. Karakter itu bisa ditunjukin dari macam-macam cara komunikasi, ya kan? Terus abis itu cara berpakaian, terus abis itu cerita-cerita keseharian, ya kan? Kan ada orang saham yang sangat profesional. Kalau meeting selalu di Ritz-Carlton, Shangri-La dan lain-lain. Tapi lu bisa bikin yang kayak David, karakternya family man, sangat sayang sama keluarga dan lain-lain. Itu kan karakter yang beda. Ngerti. Ya kan? Itu karakter yang kedua. Baru selanjutnya story. Nah, seperti yang lu sering cerita kayak dulu lu tour guide di China dan lain-lain. Itu kan story juga. Jadi akhirnya membentuk sebuah karakter David yang semulanya cuman David orang ngerti saham, sharing tentang saham. Tapi jadi David orang yang sharing tentang saham, yang punya karakter family man, masih muda, yang dulunya jadi tour guide di China, hidupnya susah dan akhirnya bisa naik. Sampai kalau itunya udah terbentuk, baru bikin satu single statement message. Apa message-nya? Kan kayak kalau gue selalu bikin escape the rat race. Simple. Nah itunya yang dipegang. Nah kalau lu udah jadi ini semua, tujuan akhir dari seorang influencer atau content creator adalah jadi niche-less. Jadi lu nggak punya niche. Niche-nya adalah David Noah. Dan lu nggak bisa di-define. Yes. Jadi lu mau ngomongin tentang crypto,
mau ngomongin tentang saham, mau ngomongin tentang hidup, mau ngomongin tentang makanan, percintaan apapun, orang suka karena lu yang ngomong. Betul. Itu tujuan akhirnya nicheless. Berarti itu puncaknya personal branding tuh sebenarnya. Contoh mungkin kayak Arif Muhammad kali. Yes. Gue juga nggak tahu sekarang Armu tuh kontennya apa. Bener. Jadi kita follow Armunya aja gitu. Gitu. I see. Iya. Tapi untuk proses ke situ kan nggak gampang Gut ya. Untuk maksudnya untuk ngebangun dari semua yang tadi lu bilang gitu. Berarti lebih penting mana Gut? Maksudnya gimana caranya? Kayak gue mau jadi content creator, gue kan pasti kebanyakan orang niat awalnya adalah pengen make money. Ya. Pengen terkenal kayak gitu. Apakah mereka harus bangun personal branding dari awal udah dipikirin? Apa di awal fokus cari duit aja nggak apa-apa, ntar baru bikin brandnya belakangan? Oke, di awal fokus cari duit dulu. Jadi di awal nggak ada unik karakteristik nggak apa-apa? Ntar dulu. Oh I see. Nanti dulu. Karena kalau nggak lu give up ya? Iya dong. Oke. Simpelnya ini kayak pertanyaan, lu marketing apa branding dulu di bisnis? Gua fix 100% marketing dulu. Iyalah, duitnya masuk dulu ya. Duit masuk dulu, Bos. Branding lu butuh duit, Bos. Ya kan? Terus tapi bukan berarti branding nggak dipikirin jauh. Iya, benar. Branding di-create dulu tapi mungkin sekitar 30%, 40% dulu biar tahu arahnya ke depannya itu gimana. Iya. Ya kan? Nah, nanti di tengah jalan tiba-tiba ada switching, ada pivoting dan lain-lain. Nah, baru lu switch kayak gitu loh. Jadi jangan dibikin kaku, lu harus ngedivine kayak lu mau bikin planning bisnis sampai ke 15 tahun. Buset, emang lu tahun ini sama tahun depan aja bisa banyak kungfu yang beda gitu. Benar. Kayak gitu sih caranya. Iya. Tapi kayak content creator ya. Kan banyak content creator yang suka pamer kayak, oh saya menghasilkan segini dalam sebulan. Tapi 6 bulan kemudian hilang orangnya gitu kan. Sebenarnya content creator tuh possibility-nya bisa make duit seberapa banyak sih, dan maksudnya kayak duit yang mereka hasilin setiap bulannya itu gimana cara nge-sustain ya menurut pengalaman lu gitu kan. Kalau dan apa ya, sumbernya dari mana aja gitu. Berarti kan pertanyaannya ada dua. Yang pertama adalah emang bisa ngasilin berapa sih konten kreator? Betul. Ya kan? Dan sumbernya dari mana? Terus abis itu sustain-nya. Cara sustain-nya lu gimana manage uang lu? Iya, maksudnya nge-sustain supaya income mereka stabil terus tuh gimana gitu. Oke. Kalau lu ngeliat konten kreator tuh ada sebenarnya dua sisi. Yang paling make money besar ya pasti niche entertainment. Oh ya? Pasti. Entertainment? Pasti. Kita lihat aja banyak event dan lain-lain gitu loh. Ya kan? Logika dasarnya gini deh, kita balik lagi ke audiensnya. Orang Indo lebih suka educational content apa entertainment content? Jelas entertainment, berarti populasinya dia bisa grab lebih banyak. Ya kan? Itu paling besarnya. Kalau misalnya ditanya miliaran bisa, puluhan miliar bisa. Sebulan bisa, ya kan? Itu kalau yang entertainment. Ya kan? Apalagi yang kayak streaming game dan lain-lain kan dia bisa dapetin saweria, jualan top up diamond dan lain-lain, ada merch, ada brand deal, itu miliaran bisa 1 bulan. Ya kan? Cuma pertanyaannya kalau lu mau hajar entertainment, odds-nya berapa banyak? Iya, marketnya terlalu crowded. Yes, itu sama kayak lu di market financial mau ngincer odds 7% return atau 400%. Iya. Kayak gitu. Jadi odds-nya kecil di entertainment. Karena orang lebih banyak yang menyasar ke sana gitu. Nah, yang sisi kedua adalah education. Nah, education ini odds-nya lebih besar. Tapi cap money-nya itu ada cap-nya. Gitu. Jadi apakah bisa lebih besar daripada si yang entertainment? Bisa-bisa aja, cuman tetap ada cap-nya, nggak bisa senaik si entertainment tersebut. Iya. Tapi mulainya jauh lebih mudah. Education. Iya dong. Kenapa? Karena unsur selera, variabel-variabel selain daripada isi otak lo dan cara penyampaian lo itu nggak terlalu signifikan. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya konten kreator itu bisa make money berapa sebulan, di atas UMR sangat mudah. Kalau pemula nih. Di atas UMR sangat mudah. Ya kan? Sangat mudah tuh artinya lebih mudah daripada lu muter-muter cari kerjaan. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang udah ada affiliate TikTok. Iya. Asal lu bener-bener usaha aja, rajin ya. Ngulik terus. Ya. Jangan cuma rajin ngerjain hal yang sama ya, tapi lu lihat vlog lu di mana, lu pelajarin lagi di atas UMR pasti bisa. Puluhan juta bisa, belasan juta masih relatif mudah, puluhan juta masih mudah, ratusan juta miliaran oke. Nah, puluhan miliar 1 bulan kalau yang edukasi gue belum nemu. Ya. Yang pure dari konten ya. Yang pure dari konten. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara sustainnya biar bisa kayak gitu terus, adapt. Mau nggak mau, karena sosial media itu muter terus. Yeah.
ya kan? Makanya yang tadi gue bilang di awal, lu harus bangun personal brand. Kalau misalnya lu nggak punya personal brand, lu nggak adapt lagi, lu dimakan zaman. Lu ngelihat angkatan COVID 2020, banyak kan konten kreator baru terus sekarang udah nggak tahu kemana. Antara pilihannya dua, dia udah kaya udah nggak mau main sosmed lagi, atau ya udah nggak relevan lagi kayak gitu. Gitu harus adapt intinya. Gitu. Iya. Menarik ya. Tapi maksudnya dunia konten creator zaman sekarang kan yang tadi lu bilang ya, kompetisi terlalu banyak gitu ya. Ya. Berarti sebenarnya kalau orang baru mulai chance-nya kecil dong buat menang. Enggak. Kalau menang jadi nomor 1 pasti kecil. Lebih kecil daripada lu mulai 2018. Tapi untuk dapat duitnya itu enggak kecil. Justru sekarang lagi enak-enaknya. Kenapa? Walaupun supply-nya banyak, tapi kan skalabilitas dari marketnya makin gede dong. Oh, marketnya improving terus ya. Iya dong. Coba 2018 lu konten, nggak semua brand udah go digital loh. Tapi pas kemarin digampar sama COVID 2020, brand udah sadar bahwa anjir gue harus digital nih. Terus yang kemarin Tanah Abang yang TikTok Shop itu, brand-brand pada nggak mau jualan di TikTok, terus tiba-tiba ada kasus seperti itu, orang jadi pada belajar jualan di TikTok. Jadi pemainnya makin banyak, tapi market size-nya juga makin gede. Uang yang berputar di sana tuh makin gede. Karena kan untuk sebuah market itu market cap-nya gede, kan harus pilihannya cuma dua, ada inject liquidity baru dari sumber baru, atau dari liquidity yang ada di sebelah mana pindahnya ke sebelah situ. Nah kalau masih di 2020 sama yang TikTok Shop kan liquidity yang tadinya ada di traditional media pindah ke digital, makin gede lagi kuenya. Terus dari mana lagi yang misalnya Tanah Abang cuman dari tempat Tanah Abang doang liquidity-nya pindah lagi ke TikTok Shop. Kayak gitu. Jadi persaingan makin ketat. Tapi kuenya makin besar, tinggal yang PR adalah gimana caranya lu bisa different daripada orang-orang yang baru masuk ke industri tersebut dan lu bisa sustain. Kayak gitu. Ya tapi kan proses mencapai itunya yang mungkin trial error cukup panjang ya. Oh iya dong, jelas. Kita kan kita mau dapat kerjanya trial errornya berapa belas tahun tuh di Iya sih, bener. Ya, itu yang banyak orang juga kadang kayak contoh gue kadang mikir orang mau jadi content creator. Maksudnya gue di finance mungkin gue salah satu yang paling gede mungkin sekarang di saham gitu kan. Gue tahu kok duitnya berapa dari endorsement dari mana-mana. Nggak ada duitnya bos. Bikin konten gini boncos kita ini. Jadi gue kadang tuh mikir, kalau endorsement dong bisa nggak sih hidup menurut lo content creator? Hidup ya. Oke. Kalau hidupnya gimana nih? Iya, benar. Standar hidupnya udah beda nih ya. Kalau UMR mah pasti bisa, bos. 100 juta sebulan deh. Endorse doang. Agak berat. Agak berat. Kecuali lu terima yang sampah-sampah ya. Yes. Kalau lu terima sampah-sampah, ya gue nggak mau sebut lah ya. Contohnya kayak gimana. Oke, gue sebut lah misalkan aplikasi pinjol. Mereka rela bayar gede. Aplikasi kripto ilegal. Wah, gue udah ditawarin satu video 100 juta pun ada gitu kan. Tapi kan kita nggak mau terima yang sampah. Kalau yang bener-bener brand yang bener-bener berat ya 100 juta per bulan ya. Tergantung cycle, sama tergantung niche lo. Sama tergantung brand lagi bakar duit apa enggak. Betul. Kalau cycle 2022 2023 gampang. 2022. Iya. Kalau gue berat. Oh, lu berat ya? Gue gedenya di 2020 2021. Oke. Pas startup bubble. Oh iya itu uang murah. Buset, iya. itu disembur gue tuh sama ayo endorse. Iya, itu gampang. Ini beneran bayar gue segini nih. Iya. Itu gampang. Oke. Tapi pas 2022 pas bottoming. Iya. 2023 ya kan, itu kan masih suku bunga tuh masih tinggi banget di US dan lain-lain Indonesia. Itu berat. Itu ngap. Ya kan? Apalagi kalau misalnya lu nggak ada personal brandnya. Kayak gitu. Itu berat. Jadi kalau misalnya nanya untuk hidup bisa apa enggak, lu hidup 2 kali UMR tuh bisa. Content creator asal niche-nya jelas dan lain-lainnya. Tapi kalau untuk 100 juta sebulan, you need another skill untuk dapetin sana, kecuali lu mainnya di niche entertainment. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang pengen punya income 100 juta per bulan, skill apa yang harus mereka punya dan apa yang harus mereka lakuin? Skill apa yang mereka harus punya, apa yang harus mereka lakukan? Pertanyaannya menarik ini ya. Pertama harus pelajarin dari Rafikan tentang value. Jadi lu ini content creator atau orang mayoritas? Sama aja lah menurut gua. Orang mayoritas ya, lu stop jualan waktu buat uang lah. Oke. Karena gini, kalau misalnya lu bilang, oh enggak tuh ada tuh yang kerja jadi direktur dibayar 100 juta, 200 juta. Sekarang lu bandingin aja persentase dari populasi direktur dibandingin total karyawan yang ada di Indonesia berapa persen. Ya udah itu odds lu untuk jadi direktur gitu loh. Belum lagi
jabatan politik. Belum lagi berapa tahun harus kesananya. Jadi yang pertama adalah lu harus stop jualan waktu buat uang. Oke. Lu harus create value antara jasa, produk, informasi, sistem, atau intellectual property, atau lu mainin money gitu. Itu dulu. Kenapa? Karena waktu kan terbatas ya. Iya. Lu punya waktu 24 jam 7, 3, 6, 5 hari kan. Ya lu jangan menukarkan hal tersebut. Nah, pertanyaannya value apa sih? Kan lu banyak orang ngebaca tentang value. Value itu simpelnya lu ciptakan produk atau jasa yang orang lain rela ngeluarin uang dari kantongnya masuk kantong lu. Contoh, lu pakai bad girl, ya kan? Jam tangan. Ya Allah, jam tangan Rolex sama Garmin itu sebenarnya value-nya tuh lebih gedean Garmin sebenarnya. Secara real value-nya. Tapi kenapa jam tangan Rolex itu jadi lebih mahal daripada Garmin? Karena ada yang namanya perceived value. Yang dimana menurut orang-orang memang fungsinya cuman ngeliatin jam, sama kalau pakai GMT Master kan bisa ya dua zone. Bisa 3 sebenarnya. 3. Nah, gue nggak tahu ngetriknya gimana tuh Batman. Nah, muterin kayak gitu. Tapi menurut orang kalau lu beli ini lu dapat status. Betul. Itu perceived value gitu. Jadi lu jangan selalu mikirin ya udah gue jual minuman gitu. Minuman doang gitu loh. Tapi kalau misalnya ini minumannya apa namanya ada ion dari Mars atau apa kayak gitu, terus abis itu ini di endorse Elon Musk gitu, jadi bisa lebih mahal. Betul. Gitu. Itu yang lo harus pikir lah. Value apa yang bisa sesuai dengan market yang saat ini mau, dan yang gue bisa provide. Itu yang lo kasih. Oke. Itu untuk 100 juta sebulan. Nah, sama satu lagi, lu harus tahu gimana caranya uang lu itu nggak setelah lu dapat nggak cuman di rekening lu doang. Lu harus bisa putar juga. Kenapa? Karena jadi lu bisa double nih. Ini penghasilan lu naik terus, ditambah lagi kenaikan capital gain-nya kayak gitu. Itu caranya 100 juta sebulan. Oke. Jadi nge-compounding lewat investment, tapi mesin penggeraknya itu di ininya, di value yang kita ciptakan itu kan. Betul. Oke. Nah, berarti kan ngomongin value dan perceived value dulu. Perceived value tuh bener menurut gue bagus. Tapi ketika perceived value sangat tinggi, value sangat rendah, itu kan juga tidak menciptakan sustainability. Itu kan akan menciptakan kekecewaan sebenarnya. Menurut lu perfect balance-nya tuh kayak gimana, Gut? Perfect balance-nya ya. Pertama, kalau kita ngomongin tentang produk atau jasa kan ada 3 unsur. Core value, added value, sama perceived value. Betul. Sebelum lu bikin perceived value-nya, lu pastiin core value sama added value itu bener dulu gitu. Gue setuju. Contoh kayak gini. Gue setuju. Let's say kita di industri jualan kelas lah, let's say. Ada orang gembar-gembor ini bisa 100 miliar sebulan. Orang kepancing tuh perceived value-nya. Pas dateng, kelasnya gembel, after sales service nggak ada. Ya itu jatuhnya kita bilangnya fugazi. Iya, fugazi, penipuan lah. Penipuan. Tapi banyak sih bacot-bacot kayak gitu ya. Iya, tapi kalau misalnya pas di awal bikin modulnya bagus, after sales service-nya bagus, nah baru lu bikin perceived value-nya dengan personal branding lu collab sama orang lain dan lain-lain, naikin value-nya, itu yang benar menurut gua. Iya. Gitu. Oke, jadi kan kalau mau make money sebenarnya kalau kata Naval kan lu butuh specific knowledge, which is value itu sendiri, sama leverage kan. Nah, menurut lu leverage apa yang paling works, yang paling berdampak kalau orang pengen cari duit sebanyak-banyaknya di zaman sekarang? Code sama media ya. 3, code, media, money. Capital ya? Yes. Berarti people tuh udah... Ya Allah udah ada AI kok bos. Oke. Code, media, money. Bisa di breakdown nggak satu-satu? Code simpelnya. Nih David bikin media dulu deh. Media bikin The Outlier. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada YouTube. Itu David harus ceramah tuh. Hotel ngejelasin old school ya. Old school. Iya. Kayak zamannya Pak Tung Desa Waringin kan. Oh iya. Ini Pak Tung bisa nonton nih. Iya. Pak Tung bahkan masih ada media tuh, radio sama TV kan. Masih. Iya. Coba lu bayangin lu masih print press zaman dulu. Iya. Wah, itu kayak gimana? Leverage pertama tuh media. Ya kan? Leverage kedua code. Code contohnya lu mau jualan apa ya? Jualan ini nih, botol minum. Iya. Kalau dulu lu mau ngejual ke satu komplek atau satu daerah, lu harus hire misalnya tukang ojek. Pak, tolongin dong Pak, sebarin brosur saya. Lu cetak brosur, ngeprint lagi art paper dan lain-lain, minta tolong tukang ojeknya mungkin ada 100 buat ke blok A, blok B, blok C sampai blok Z gitu. Sekarang lu tinggal pencet tombol ads, kayak gitu.
Itu. Media lagi, iya, affiliate di TikTok. Affiliate TikTok. Iya, iya. Ya kan? Dulu lu kalau misalnya itu mau cari reseller harus nyetok, harus ini. Sekarang orang tinggal ya udah lu jualin aja, lu nggak usah pusing nanti gue yang kirimin. Bisa smash langsung. Iya. Ya kan? Tuh, kalau money, leverage yang paling enak money tuh ya lu udah punya duit banyak. Lu hantem di aset investasi yang bagus, lu tidur aja kali 2 kali 3 bisa. Iya. Kayak gitu. Ya, basically itu udah financial freedom lah ya. Ya. Oke. Tapi sebelum mencapai titik financial freedom, kita kan butuh gedein capitalnya dulu. Ya. Which is dengan code and media ini gitu kan. Yes. Nah, tadi lu bilang people tuh udah ketinggalan zaman. Ya. Tapi menurut lu misalkan gue seorang content creator, let's say gue baru sebagai content creator. Terus gue pengen bikin bisnis di dunia perkontenan kayak gitu. Lebih baik mana sih? Gue tuh jadi one man army. Kan sekarang ada kalau di luar tuh ada namanya solopreneur, solopreneur ya. One man business sama ya gue pengen bikin bisnis yang proper, karyawan gue ada banyak gitu misalkan. Oke. Menurut lu kira-kira lebih works yang mana? Oke. Kalau ditanya works yang mana itu depends on your level saat mulai. Kalau gua mulainya di awal, ini cerita pengalaman gua, semua gua solopreneur dulu, one man army. Kenapa? Kagak ada duit buat bayar orang. Oh, sama kayak gua. Gak ada duit, bos. Bener. Mau nggak mau gua harus bisa A sampai Z. Bener. Ya kan? Mau duit dari mana? Buat makan gua aja ngepas gitu. Iya. Itu. Sama yang kedua yang gua lakukan adalah sebelum hire karyawan, gua cari tools dulu. Mana yang gue tinggal operate secara otomatis, bayarnya murah. Ya kan? Itu 2. Sama yang ketiga, kalau misalnya lu udah scale, baru lu bisa hire karyawan, tapi dengan syarat lu hire karyawannya bukan untuk gaya-gayaan, karyawan lu banyak. Iya, bener. Lu bener-bener yang harus ngelihat mana pekerjaan yang paling tidak menghasilkan gua uang dan relate sama sales gua yang sekarang masih gua kerjakan dan bisa didelegasi ke orang lain. Iya. Jadi makanya gua setuju lu tetap harus utilize leverage si human energy dan time, tapi harus yang bener-bener lean. Iya. Nggak perlu lu terlalu banyak gitu loh. Contoh misalnya gua karyawan sangat lean, ya kan? Gue lebih mendingan bayar orang lebih mahal tapi dia ini special force yang bener-bener nggak bikin gua pusing daripada gue punya banyak biayanya kecil-kecil pusing ngurusinnya. Iya. Karena lu punya 4 karyawan yang sangat pinter dibandingin 15 karyawan yang nggak pinter-pinter amat dan sebenarnya ada dia oke, nggak ada dia juga oke, pasti lebih pusingan yang punya 15 karyawan. Kenapa? Namanya manusia ya bro ya, ada mood, ada emosi, bentar-bentar harus pulang kampung, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu loh. Kalau gue sih kayak gitu, gue suka perusahaan yang lean, kayak gitu. Belum ada mental burden lu tiap hari harus maki-maki. Benar, bisa gitu. Tiap hari kerja nggak bener gitu kan. I see. Tapi dengan adanya AI, dengan adanya code and media, mungkin nggak misalkan di masa depan seorang solopreneur bisa revenue miliaran dan net profitnya mungkin 99% gitu mungkin. 99% ya, gede juga sih itu ya. Kan bisa aja Gut. Kalau sekarang kan, misalkan sekarang kita bisnis, let's say bisnis di media gitu. Cost terbesar kita kan sebenarnya human capital. Ya. Sisanya kan sebenarnya nggak ada cost-cost yang terlalu berarti. Betul. Nah berarti kan dengan adanya code, media, dan AI di masa depan, kita bisa nge-cut cost dirt. I think 99% sih too good to be true ya kalau segitu ya. 95 deh. 95 sih masih too good to be true menurut gue ya. Karena sekarang logikanya gini. AI itu kan nanti kalau kita pakai banyak, apakah kita atur sendiri? Oh iya juga ya. Kan harus ada satu orang yang mantauin AI. Kita kayak misalnya gua orang AI, lu tinggal nanya, bro AI ini kenapa sih bro? Tolong benerin dong. Jadi sebenarnya human capital itu nggak akan hilang, cuma berganti Nggak mungkin akan. ya. Operator human capital akan hilang. Jadi gini, sekarang ini kan AI belum sampai ke fisik. Ya. Robot kan baru dibikin yang apa tuh yang si Elon kayak gitu kan. Prototype lah, masih prototype. Sama kalau di Singapura kan lu ngeliat yang robot ngepel rantai dan lain-lain tuh kan. Kan baru sebatas itu. Tapi AI akan ngegantikan human yang hanya sifatnya clerical, administrasi. Ya, yang repetitif lah ya. Yes, contoh ngitungin pajak, ngitungin financial statement, income statement. Even nganalisa discounted cash flow aja lu tinggal masukin financial statement jadi. Udah gampang banget. Dulu gue belajarnya pakai Excel tuh dibikin tuh.
Set free cash flow-nya sampai tahun end, anjay, gue tarik ke belakang percent value-nya kayak pusing. Sekarang udah tinggal tang jadi kan. Yang sifatnya hanya analisis dan clerical administrasi itu bakal hilang. Nah, cuman analisisnya ini yang akhirnya mendapatkan critical thinking dan akhirnya mengambil sebuah keputusan itu tetap butuh manusia. Jadi untuk orang yang bisa berpikir, bisa problem solving dan bisa mengambil keputusan, AI ini sangat membantu banget. Tapi kalau misalnya orang yang sifatnya administratif dan analisa standar doang, AI ini ancaman. Kayak gitu. Nah jadi kalau menurut gue balik lagi ke pertanyaan tadi, harus ada orang yang membimbing ini si AI, yang ngetrain, sama yang jadi kepalanya kayak HR division tapi AI semua kayak gitu. Jadi tetap ada dan kan bayarnya mahal bos kayak gitu kan. Jadi I think 99% sampai 95% net profit margin tuh masih too good to be true. I think di 70% 80% oke lah. Oke ya segitu ya. Oke lah. Kecilan sih dulu. Tapi zaman sekarang kan kalau zaman dulu bapak-bapak kita mungkin ya. Dulu tuh orang kaya di Indonesia mungkin karena batu bara, karena banking, properti. Berapa tahun terakhir kan orang kaya baru tercipta karena media dan investment. Kalau lu lihat 5 sampai 10 tahun ke depan, landscape industri dan landscape ekonomi kita, menurut lu bisnis macam apa atau industri macam apa yang akan meledak? Apakah still media 5-10 tahun ke depan atau apa menurut lu? Ini menarik ya. Gue juga cukup mengkritisi anak-anak muda kayak lu sama gue tuh mainannya masih mainan yang dimainin sama boomer sama Gen X. Contohnya, lu mau bikin makanan murah, lu udah nggak sanggup hantem-hanteman sama Indomie sama mie sedap bos, ya kan? Jadi menurut gua, kedepannya itu tetap akan tech pasti, karena teknologi itu bakalan terus-terusan naik, gitu. Yang masih bisa kita grab ya, sama ini apa namanya tadi teknologi, sama yang berkaitan dengan bentar, kok gue skip ya? Teknologi dan tadi kan teknologi, media. Kenapa? Sekarang gini logikanya. Gue ngelihat ini fenomena yang menarik di kripto Twitter Indonesia. Wah, kripto Twitter tuh berantem terus kan. Dramanya ada aja ya. Dramanya ada terus. Bahkan di luar juga kan. Yang gue lihat kalau ngeliat landscape kripto ya, project itu naik turun mati, naik turun mati, naik turun mati. Satu-satunya nggak pernah mati apa? Medianya yang nggak beritain tentang kripto. Jadi gue masih tetap bullish sama media, sama teknologi. Nah, ada lagi yang ngomongin tentang ada bioteknologi, ada space exploration dan lain-lain. Cuman itu susah nyentuhnya bos, capitalnya kegedean. Ya kan? Jadi kalau menurut gue yang bakalan masuk adalah something yang utilize tech dan something yang utilize media. Itu ke depannya. Tapi kan kalau kita mau ngelihat apa yang works di Indonesia mungkin 5-10 tahun ke depan, kita kan sebenarnya bisa tinggal lihat Amerika hari ini. Betul. Tren, ada nggak sih tren kayak content creation atau business di Amerika di luar yang lu lihat yang belum di-apply di Indonesia tapi bisa jadi peluang nih buat beberapa tahun ke depan, ada nggak? Ada sih, cuman nanti ditiru ya. Oh, dulu ya. Kuncinya AI agent. AI agent? Ya. Oke, jadi kayak mereka bikin prompt atau simpelnya lu bikin satu AI yang ngelakuin satu spesifik task tertentu. Oke, jadi dia menyelesaikan one specific problems to one specific avatar. Yes, simpelnya gini. Lu tadi nanya sama gue tentang kalau misalnya ngiklan terus ke chat admin. Coba bayangin AI 24 jam 7 yang ngebalas adminnya, conversion rate tuh nggak turun, nggak perlu tidur, nggak pulang kampung, kagak punya keluarga di rumah, nggak punya pacar yang harus di apa namanya itu, apa namanya istilahnya pacar? Galau. Bukan digalauin, maksudnya diapelin. Ya kan? Nggak ada. Salah satunya itu. Oke. Atau misalkan konsultan digital marketing. Ya, bisa. Ya, untuk dia mantauin dashboard kita, untuk dia kasih kita advice. Jadi otaknya digital marketer yang jago, let's say di Australia namanya Sabri Subi misalkan. Dia punya King Kong Agency kan, salah satu agency digital marketing terbesar di Australia. Otak dia masukin aja ke AI. Bisa. Jadi ntar kita kalau mau ngambil isi otak dia, kita ngobrol sama AI-nya. Yes. Kayak gitu kan? Betul. Wih, asik banget Gut. Kalau kayak gitu ya, gue bisa bikin AI, gue taruh semua otak gue ke sana, terus gue jualinnya AI. Bisa. Dan education, personalized education. Wih, mahal itu. Bos, let's say gini. Ratusan juta tuh kayak gue jual teman-teman nih. Iya, let's say
gue mau invest gitu di saham ya. Fit. Iya. Kalau gue kan kenal lu, gue bisa nanya lu kan. Kan nanya nih kalau gue. Iya kan kayak Fit nih, oke nggak nih? Gue alasannya kayak gini. Iya. Cuma kan David butuh tidur, Oh iya. butuh acara keluarga dan lain-lain. Iya. Coba bayangin kalau misalnya ada satu AI yang lu train sendiri, dia tuh langsung nge-survey yang ngomong sama dia tuh kayak gimana profilnya. Ngerti. Akhirnya bisa bikin portofolio analisis buat mereka, rekomendasinya. Iya. Kasih dasarnya semua. Oke, misalnya kamu dengan kondisi kayak gini cocoknya pakai barbell strategi. Nanti kalau misalnya udah cycle-nya berubah lagi, jadi bear market lagi, dan kamu udah cash out, kamu mulai bisa tuh adaptasiin all weather portofolionya Ray Dalio. Bukankah mantep? Kalau lu kan terbatas balas chatnya. Iya sih. Ya. Tapi machine learning itu dari otak gua kan. Betul, lu harus train. Itu di Amerika udah ada kayak gitu. Di Amerika untuk spesifik yang kayak portofolio belum ada. Tapi untuk beberapa Tugas industri lain bisa. udah. Berarti itu kurang lebih 3-4 tahun lagi sih harusnya Bisa. udah catch up. Bisa. Jadi sebenarnya kalau ngitungin gitu ya, mungkin Indonesia tuh baru ready 7-8 tahun. Yes. Kecuali kita catch duluan, Gut. Kalau ya mungkin ada yang di sini ahli AI ya. Gue lagi buat sih. Ya, chat gue ya, chat gue. Lu ada? Gue lagi buat. Ada orangnya? Ada orangnya. Lu kenal juga kok. Oh gitu. Oh. Nanti aja abis ini. Oke. Iya. Gue rela bayar duit, gue rela. Gue lagi invest ke sana kok. Iya. Gue setuju sih. That's the game lah. Iya. Karena gue udah ngobrol sama beberapa orang di industri ya, mereka retail, tambang, properti gitu-gitu. Sekarang mereka investnya udah mulai ngeliriknya semua ke media. Iya bos. Jadi old money business tuh sekarang udah switch flow-nya tuh ke new money business sebenarnya. Makanya kayak Mr. Beast katanya abis meeting sama beberapa bilioner mau beli TikTok gitu-gitu. Gue percaya. Iya. Gue percaya. Pertanyaan Elon kenapa beli X? Iya. Di awal orang 44 billion pakai loan, orang bilang dia bodoh. Iya. Pas Trump menang jadi presiden, siapa yang berani bilang dia bodoh ya? Iya bos. Itu Iya. SpaceX dia promosinya di Twitter bos, punya dia bos. Tesla ya kan? Iya. Marketing cost 0. Iya. Pure pakai personal branding. Media bos. Oke, tapi kalau ngomong gitu, baru tadi ada Rado Noise ya, gue habis podcast sama dia. Tadi gue nanya tentang company versus personal branding. Ya. Kalau sekarang kan ya mungkin kalau company branding, ownernya nggak usah muncul ke publik gitu. Di masa depan menurut lu landscape ini akan berubah nggak? Apakah someday setiap company branding harus ada sosoknya atau apa gitu? Harus. Jadi owner someday akan masuk semua ke sosial media. Harus ada. Kenapa menurut lo? Karena- Maksudnya sainsnya apa? Trust. People butuh trust untuk beli ini. Tapi sesuatu. udah ada datanya. Contohnya. Enggak data yang kayak comparison antara conversion company branding sama personal branding Ada. Oh, udah ada. Zaman dulu ada namanya buat funneling Infusionsoft sama ClickFunnels. ClickFunnels. ClickFunnels muncul si Russell Brunson-nya. Iya. Salesnya ngalahin Infusionsoft. Oke. Kedua, ini orang Indo. Kemarin yang ada cerita salah satu exchange Indo ada masalah tentang apa duitnya atau apa dihack dan lain-lain ya. Iya. Kan? CEO-nya keluar. Iya. Tenang semua bos, CEO-nya cuma bikin satu konten, tenang semua. Iya. Ya kan? Itu terus ketiga, kalau lu ngelihat orang yang kaya masuk billionaire list aja muncul Oh, iya di ya. personal brandnya di X buat ngomongin tentang company-nya, kenapa lu nggak muncul? Iya ya. Mark Cuban udah bikin konten. Yes. Nah, jangan ngomong orang paling kaya di dunia aja itu gue liat kayak orang gabut bos. Yes. Lu buka X-nya Elon, tiap detik dia nge-tweet. Iya. Nge-tweetnya juga bercanda mulu kayak Iya. kayak meme cult gitu loh. Jujur gue bingung. Elon orang terkaya di dunia, yang orang bilang dia sibuk banget. Tapi kalau lu baca Twitter, dia seharian ngeledekin orang di Twitter. Iya benar. Contoh lagi, kalau misalnya bilang, oh ya kan Elon kan generasi sekarang. Lah, Ray Dalio apa nggak capek tuh bikin Iya, yang iya, bikin reels. long term debt crisis yang muter-muter Iya, kayak bikin gitu. YouTube. Itu kan capek mikirnya. Iya. Terus abis itu siapa lagi? Waktu dulu McAfee ya. Oh, McAfee sebelum meninggal kan. Iya. Dia bikin tweet. Ya kan? Terus ini Mr. Wonderful siapa tuh? Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, dia bikin konten. Iya. Ya, sekarang udah kebukti. Gitu. Tapi zaman sekarang banyak orang pengen jadi content creator. Apa sih risk and reward yang orang-orang tuh harus tahu sebelum mereka memasuki dunia content creator ini?
Oke, rewardnya pasti more easier money, more money dan compare to employee ya, pasti. Terus more freedom pastinya, time freedom sama place freedom. Gue nggak bilang financial freedom dulu karena Itu masih jauh lah. gue passive income memang lu kagak ngeliatin porto lu juga Bener, passive bener, income bener. ya kan. Ya jadi itu time freedom, place freedom. Terus abis itu lu didengar, yang dimana kalau misalnya lu tadinya nggak didengar sama orang, bahkan keluarga lu nggak ngedengerin lu jadi lebih didengar karena lu punya suara. Iya. Lu bisa berimpact, itu rewardnya. Tapi resikonya ya nanti saat orang terkenal, ya lu nggak bisa aneh-aneh gitu loh. Misalnya lu terkenal, lu ketahuan selingkuh gitu. Oh, dihujat. Iya, udah jadi flop. Ya. Iya. Terus habis itu berperilaku juga. Terus lu nggak bisa ngecak-ngecakin orang lagi di sosial media yang curhat-curhat anjing lah gini lah gitu ke pasangan atau ke orang yang dibenci, udah nggak bisa. Ya kan? Sama ya lu harus jaga sikap banget sih di sosial media gitu loh. Gitu ya. Nah, Gue bisa goblok-goblokin orang nih. ya enggak. Maksudnya kalau goblokin orang itu style personal brand lu nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi apa yang lu omong itu orang udah lihat dan itu Yeah. bisa jadi bumerang ke lu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan menurut gue juga ya, Riz, jadi content creator, lu harus tahan terima judgement orang sih. Maksudnya hujatan, terus orang-orang terdekat lu bilang kayak apa sih lu so iye gitu ya. Lu pernah ngalamin fase itu nggak? Tuh lu emang udah bodo amatan dari sananya gitu? Gue bodo amatan sih dari sananya sih. Jadi kayak Bodo amat ya? kalau orang terdekat ngomong ngapain sih jadi content ngapain sih, gue cuma bilang ya gue mau kaya anjing gitu doang. Gue mau kaya terus kenapa gitu loh. Kalau Gue biasa aja gitu. kalau misalkan ada orang ngomong kayak lu ujung-ujungnya jualan, dikit-dikit jualan. Emang gitu. gue mau jualan? Iya ya. Emang kenapa bos? Makanya gue kaya, lu miskin gitu ya. Gue mau jualan emang kenapa emang? Oh iya juga ya. Kan gue nggak jualan barang sampah, gue jualan barang bener gitu. Tapi justru gue ngelihatnya industri content creator kita kan sebenarnya terlambat dari Amerika. Ya. Di Amerika tuh semua orang tuh udah menormalkan, maksudnya semua orang justru mendukung gitu kan, kayak lu jadi content creator, terima endorsement tuh saling support, terus kalau ada yang bikin event, bikin kelas atau apapun community disupport. Kalau di Indonesia, I don't know ya, apa environmentnya masih rada toxic gitu ya. Maksudnya kayak nggak semua orang masih nge-support gitu. Kenapa menurut lu, Gut? Karena mungkin kita lebih susah kali ya hidupnya, jadi ada iri dan dengki bisa jadi. Oh iya, make sense. Atau sebenarnya kayak mereka mau juga, cuman mereka nggak dapet. Kayak, ya simpelnya gini lah. Muka gue kan biasa aja nih misalnya. Gue lagi jalan makan soto mie di kantor depan gue. Ini orang belum kenal, tiba-tiba udah ngejudge. Nih orang sombong amat. Karena apa tuh? Karena gue nggak senyum aja gitu loh. Cuman ngomong seperlunya. Iya. Padahal buset kenal kagak dan lain-lain kayak gitu ya. Kita lebih cenderung ngejudge kayak gitu karena ya salah satunya kita masih banyak orang susah di negara kita. Jadi ya ngeliat orang yang lebih tuh kesal juga lah pasti waktu awal. Jadi ya berarti menurut lu most judgment tuh tercipta karena insecurity orang-orang sebenarnya ya. Maksudnya kayak gitu sih. Iya, Gue sih iya, seperti iya. itu. Iya, Ya kalau iya. simpelnya gini, kalau misalnya lu takut jadi content creator dan takut karena di hate sama orang, emang lu nggak jadi content creator nggak ada yang nge-hate sama Exactly, Pasti bener-bener. ada orang yang benci sama lu. Iya juga ya. Cuma bedanya kalau lu udah terkenal lebih banyak aja, dikit. Iya sih. Ya udahlah. Tapi ya menurut gua wajar sih kayak gitu. Iya. Karena Ada lah pasti. karena menurut gua orang-orang yang nge-hate lu itu nggak mungkin orang yang di atas lu. Biasanya kayak gitu sih. Karena gini misalkan ya, contoh kita kan udah di dunia content creating udah lumayan lama. Ya. Kalau ada content creator baru bikin konten, followersnya masih dikit, gue nggak mungkin judge dia. Pasti. Gue tahu seberapa susahnya itu. Pasti. Dan let's say dia salah nih. Ya Kita nggak udah. bakalan tulis di komen. Nggak Kita mungkin. Bro, lu salah di bagian Bener. ini gitu loh. Dan kita nggak mungkin hate dia. Iya, ngapain? Kayak misalkan orang baru belajar saham, rugi, ya gue nggak mungkin ngeledekin dia. Gue juga pernah lewatin fase rugi Bener. itu gitu. Bener. Jadi ya mungkin tips buat kalian-kalian ya yang baru mulai bikin konten, kalau ada orang yang ngehujat, selalu ingat aja berarti mereka pasti di bawah kalian. Mostly kayak gitu. Karena emang lu punya waktu buat ngehujat orang? Nggak ada bos, sibuk bos. Nggak. Iya. Ngapain? Bener-bener. Nah, tapi jadi konten kreator zaman sekarang, Bud, kan orang tuh selalu carinya, aduh viral ya. Terus kayak
makin banyak konten yang sorry itu saya tidak mendidik gitu ya, kayak satbor yang lu tau nggak joget-joget begitu. Ya gue nggak menyalahkan juga, ya mungkin ada beberapa orang yang terhibur gitu kan. Tapi sebenarnya emang kita wajib viral Gut kalau mau jadi content creator, kayak dengan cara apapun gitu. Atau menurut lu ya udah nggak usah viral-viral banget tapi personal brandingnya kuat banget misalkan gitu. Oke. Kalau mau ngomongin traffic ya paling bagus ya viral. Kalau Dengan mau dapetin cara traffic, apapun, even bad publicity. terserah. Kalau misalnya udah calculate risk-nya, lu oke untuk dapetin traffic dengan cara bad publicity, monggo. Itu terserah. Oke. Bad publicity, bad PR itu kan juga salah satu strategi untuk lu dapetin traffic. Terserah lu aja gitu loh. Tapi kalau misalnya apakah harus selalu viral? Ya gua sih yang ngerasain kalau lu mau duit yang lebih dari cukup sih nggak perlu sampai lu jadi top viral kayak gitu. Ya gitu ya. Tapi kalau misalnya lu mau traffic yang sangat besar ya lu mesti viral. Yang bisa harvest money-nya. Dan dengan cara konten mendidik atau kayak gimana, kalau in terms of ngomongin bisnis, selama itu target lu kalau mau dapetin traffic dan lu menggunakan konten yang tidak mendidik dan ngasilin banyak duit dan itu yang memang maunya lu, ya terserah lu. Tapi kalau ngomongin etika, ya tetap lebih bagus yang konten mendidik. Gitu. Karena gue juga nggak bisa ngomong kayak gue orang suci yang harusnya konten mendidik dan lain-lain. Come on bro, kita hidup di dunia bisnis. Social media adalah panggung sandiwara. Itu adalah sumber orang cari duit. Kadang ada strategi konten untuk mengadu domba antara pihak A pihak B, itu juga strategi untuk dapetin traffic. Iya kalau lu udah calculate dan nggak menyalahi etika ya sah-sah aja lu pakai itu sih. Tapi kalau gue prefer personal brandingnya naikin. Karena kita nggak pernah tahu kapan traffic kita naik, kapan traffic kita turun, kapan traffic kita naik, kapan traffic kita turun. Tapi kalau misalnya orang udah kenal kita mau bikin bisnis apapun harusnya relatively mudah. Berarti gua sums up ya. Yang penting tuh sebenarnya adalah loyal followers dong. Betul. Bukan cuma followers ya, loyal. Betul. Ya. Betul. Yang lu ngomong apa mereka selalu pantengin, lalu lu keluarin produk apa mereka selalu beli, ya kan? Betul. I see. Nah tapi gimana cara kita nimbang risk and reward? Kayak misalkan gue sudah punya personal brand, gue sudah punya loyal followers. Tapi kalau misalkan gue keluarin bad publicity campaign, gue keluarin konten yang memacu kontroversi, perdebatan, loyal followers gue ini kan bisa hilang. Nah, cara ngitung ini worth it atau enggaknya gimana menurut lo? Bisa kasih contoh bad publicity-nya seperti apa nggak? Karena case by case agak beda. Bad publicity-nya misalkan gue menyerang sesuatu misalkan. Tapi misalkan yang gue serang adalah kayak kalau lu miskin berarti apa, misalkan gue menyerang satu traits tertentu, karakter tertentu gitu. Itu kan orang-orang yang punya dan merasa dia seperti itu terus dikatain miskin dan lain sebagainya, pasti kan akan ke-trigger. Itu kan pasti perdebatan itu yang menciptakan virality gitu. Jadi sebenarnya kalau mau main kayak gitu permainannya ada dua, Fit. Gimana tuh? Lu mau main style yang kanan-kanan kiri-kiri, ya polarity yang lu orang tuh cinta mati sama lu atau benci banget atau itu makes money juga, atau lu make di standar, bukan standar deviasi, di mana namanya, distribusi normal tuh di tengah kurvanya, equilibriumnya. Jadi kayak gua anteng-anteng aja, gua aman-aman aja, tapi gua sustain terus. Resikonya lebih kecil yang di tengah-tengah, ngerti? Tapi lebih lama untuk farmingnya. Iya. Nah, kalau yang kanan-kanan kiri-kiri, yang polarity tersebut, farmingnya lebih cepat, tapi resiko blundernya juga lebih cepat. Besar, iya. Tergantung lu mau yang mana. Tergantung sama karakter lu. Karakter sih. Karakter gue sukanya yang ya tengah-tengah, anteng-anteng, alon-alon, gue make money gitu. Mau lebih banyak lagi duit ya gue pengen sih, cuman ya udah cukup juga. Ya, sekarang udah nyaman gitu kan. Iya. Belum tentu gue kuat juga mentalnya hajar yang kanan yang polarity tersebut gitu loh. Balik lagi ke karakter ya sih. Tapi kalau misalkan orang pengen viral, ada rumusnya nggak sih? Atau it's simply kayak ya udah hoki-hokian aja gitu? Sebenarnya viral itu butuh hoki. Butuh hoki. Tapi dapetin traffic butuh skill. Sama kayak kaya itu butuh hoki, gue percaya. Butuh luck. Entah lu mendefinisikan luck itu seperti apa terserah lu, tapi lu butuh something beyond your self control yang tiba-tiba ngasih lu opportunity aja. Kayak gitu kan. Jadi kaya butuh luck, tapi untuk hidup tidak sengsara butuh skill. Setuju. Ya kan? Setuju. Kalau lu sengsara ya artinya skill lu belum cukup. Tapi kalau lu kaya, lu dapat lucknya. Betul.
Nah, sama kayak konten. Untuk bikin konten yang dapetin traffic itu butuh skill. Tapi untuk viral yang bener-bener viewsnya gede-gede banget, itu butuh luck juga. Nah, sekarang kalau untuk yang viral lu butuh luck, itu di luar kuasa gua. Karena sama kayak saham. Mau itu Warren Buffett, almarhum Charlie Munger, nggak ada yang tahu besok saham A, saham B itu naik apa turun. Nggak ada yang tahu. Nah, tapi kalau misalnya memprediksi kira-kira nih konten bakalan viral apa, bakalan punya traffic apa enggak, simple, lu harus pahamin tentang ini konten buat siapa. Jadi lu lihat dulu audiensnya butuh value atau informasi apa, lu kasih. Gue bedah dikit. Jadi kan konten itu kan, terutama konten edukasi ya, jadi kita kalau bikin konten edukasi adalah memberikan sebuah informasi kepada orang yang semula di kondisi zero, bisa jadi something, bisa jadi ke hero. Tapi informasi tersebut bukan berarti kayak David aus gue kasih minum langsung dapat. Tapi David aus gue kasih tahu di sana ada sumur, cara lu ke sumurnya adalah jalan setapak ke bawah, turun 20 anak tangga, abis itu lu ambil gayungnya, lu minum. Itu adalah konten, informasi. Nah, lu tentuin dulu di awal kalau misalnya lu mau dapetin traffic, lu mau ngebantuin orang aus untuk minum, apa orang mules untuk boker misalnya, orang lapar untuk makan, orang yang kepanasan untuk lebih dingin, itu dulu tentuin. Nah, baru lu divine informasi apa yang membuat orang ini bisa tahu agar dia tidak dari aus menjadi nggak haus lagi, dari makan nggak dari lapar jadi bisa kenyang. Itu cara untuk memastikan lu dapetin traffic, bukan viral. Oke. Tapi maksudnya jadi seorang education creator, kita kan cenderung dan relatively ya dapetin views yang lebih sedikit daripada konten entertainment. Kita tuh viralnya lebih susah, Gut. Betul. Nah, buat misalkan orang-orang yang nonton ini yang pengen terjun jadi education creator kayak kita juga, sebenarnya apa sih harus mereka lakuin untuk bisa naik, untuk bisa sustain gitu? Karena kayak misalnya gini, orang pengen bikin konten ngajarin orang personal branding. Pertanyaannya kan gini, ngapain gue belajar sama dia kalau gue bisa belajar sama Ogut? Kayak konten creator baru mau ngajarin saham, ngapain dia belajar sama lu, bisa belajar sama David? Karena kan sebenarnya digitalisasi ini sesimpel mengconsolidate production, ngedistribute, tapi mendemocratize distribution gitu kan. Kalau zaman dulu orang Bogor ngajarin personal branding, ya semua orang yang mau belajar personal branding ke dia. Zaman sekarang orang Bogor bisa belajar dari Ogut. Orang Bogor bisa belajar dari David. Tipsnya apa kalau misalkan orang-orang baru nih mau mulai masuk ke bidang kita gitu? Again balik. Sorry, gue naik kayak gini, gue menciptakan kompetitor sih. Sama gue juga dong. Tapi nggak apa-apa, apa-apa. Kita bantu aja. Yang pertama pasti lu harus sadar rumus personal branding kan value, karakter, story, message. Value-nya itu nggak apa-apa sama seperti David saham. Tapi lu bisa ambil ceruk pasarnya yang lebih spesifik. Tapi lebih niche dong berarti. Yes. Nanti pelan-pelan baru ke atas. Jadi gini, contohnya, let's say gue orang baru, gue mau ngebahas tentang saham. David udah ngebahas tentang saham. Nah, misalnya David ngebahas saham secara, kan gue style investasi lu kan invest jatuhnya kan. Invest lu udah sama, nggak tahu ini boleh dikasih tahu apa enggak. Yang gua tahu, lu tradingin kalau lu udah paham patternnya, ya kan. Lu udah tahu di sini dia tradingin kayak gitu, sama lu invest. Kalau misalnya lu bisa ngelihat ada fundamental yang switching kayak gitu kan. Gua kalau ngelawan David, misalnya gua masih merintis gitu, uang juga masih let's say porto 100 juta, let's say kayak gitu. Wah, lawan David susah nih. Dia udah big whale kasarnya kayak gitu. Ya udah kalau gitu, gue ngambilnya jangan langsung saham secara global kayak David. Gue ngambilnya saham yang bisa di day tradingin. Jadi fokus cari 100-200 ribu untuk karyawan di tengah-tengah, nggak boleh sih sebenarnya. Let's say di tengah-tengah kerjaan udah selesai, dia bisa nge-scalp. Oh bisa bro, ngambilnya di situ. Dan gua nggak ngomongin apa yang lu omongin, Fit. Gua nggak ngomongin fundamental, gua nggak ngomongin apa. Gua cuma ngeliat pattern kayak gini, ada info kayak gini, money inflow kemarin segini, kemarin nih saham jadi yang paling loss yang terbanyak, ya kan? Lu masuk sini tak. Fokusnya tuh, jadi campaignnya adalah bukan investasi saham untuk kaya,
Tapi investasi saham buat emak-emak cari uang dapur. Ngerti. Jadi niche-nya kayak gitu. Simpelnya kayak yoga. Lu kalau misalnya udah terlalu rame yoganya, lu masuk ke yoga untuk wanita. Udah terlalu rame lagi, yoga untuk wanita hamil. Makin rame lagi, yoga untuk wanita hamil yang trimester pertama. Oke. Kayak gitu. Itu yang pertama, sahamnya. Yang kedua, David kan masih sharing tentang saham nih di sini, ya kan? Gue mulai udah dapetin traffic. Nah, gue boleh nggak ngebahas apa yang David bahas? Boleh. Tapi lu harus kuat dulu di core utamanya. Oke. Nanti lu naik ke atas lagi benang merahnya boleh. Nah, yang bikin bedanya David sama gue pas baru mulai saham adalah karakter gue bedain sama David. David yang kalem, yang sharing tentang motivational, terus abis itu ada family time. Gue bikinnya yang gue tuh tradingnya di gunung es misalnya kayak gitu. Gue adventurer. Di sebelah penguin gue trading. Di Himalaya. Di gitu. Himalaya. Kalau lu kan di Himalaya ya benar-benar enjoying your life. Enjoying time. As investor kan. Benar. Kalau gue enggak, gue nomaden. Kerjaan gue investment. Keren sih itu. Kerjaan gue trading. Keren sih itu. Kayak gitu di Hawaii. Ya kan. Terus let's say David family time banget. Gue mainnya sama bule. Nah itu kan karakternya juga. Iya juga ya. Itu caranya. Apa gue jadi traveler content creator ya? Jadi gue traveling sambil trading. Gue kan udah gabut ya sekarang ya, maksudnya gue udah sistem apa, udah hidup dari dividen gitu. Tapi itu menarik ya. Kalau misalkan gue lagi bosen tiba-tiba gue traveling, gue trading di Monaco di mana, menurut lo itu nggak? Boleh sih sebelum ada orang yang bikin. Oh iya, oke. Karena jadi ikutan gue aja. Atau lu cari orang yang jago trading saham, lu invest personal brandingnya, lu bikinin personal branding satu baru kayak gitu. Iya juga. Jadi lu nggak perlu personal branding lu berubah, tapi ada iya. padawannya David lah kasarnya. Gila, ini udah bahas content creation, bisnis. Good, kalau ngomongin duit, good. Lu kan dari dulu juga kuliahnya pernah di finance juga gitu ya. Berarti kan lu quite passionate lah ya di apa namanya di duit, di investing. Ya gue juga suka duit sih. Suka. Tapi ini mungkin pertanyaan sejuta umat yang gue yakin orang-orang juga pada penasaran gitu ya. Ini kan 2025. Di tahun ini 2025, cara terbaik apa untuk dapat 1 miliar pertama untuk orang-orang yang bahkan belum pernah punya 1 miliar? Aduh Fit, lu nanyanya berat juga kan. Liquidity orang mereka tuh punya berapa dulu gitu ya. Iya, nggak perlu liquidity. Aduh, kalau lu punya cuma 10 juta gimana dapat SM-nya ya? Bingung juga gua. Lu mau masukin aset apa? Sekarang udah pada tinggi-tinggi semua, Bos. Upside-nya gimana ya? Kalau jadi content creation gimana? Content creator? Jadi content creator 1 miliar dalam waktu 1 tahun dan baru mulai sih agak susah ya. Agak susah. Ini realistis aja gitu loh. Iya. Kalau mau dapat 1 miliar paling gampang apa trading shitcoin. Meme coin ya? Kali ya. Nggak tahu ya. Gua aja nggak trading meme coin soalnya. Oke. Gitu. Kalau untuk 1 miliar agak susah sih Fit. Kalau misalkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Oh 3 tahun 4 tahun gue masih mungkin. Oke. Lu cari penghasilan yang, bentar gue hitung 10. Lu cari penghasilan yang bisa ngasilin lu minimal 10 juta 1 tahun. 1 bulan. Dikit juga ya 1 tahun sejuta. Iya, maksudnya 3 tahun kerja cuma 10 juta per bulan gitu misalkan. 10 juta 1 bulan. Berarti kan 120 juta setahun. Oke. Berarti 360 juta 1 tahun. Iya. Terus nanti pas di 2016 beli Bitcoin. 2026. 2026 beli Bitcoin. Oke. Paling make sense. Oke. Kalau gue sih gitu. Oh berarti dengan lu bilang gitu lu expect Bitcoin bakal drop dulu dong? Gua yakin sih Bitcoin nggak mungkin naik terus ya. Pasti ada bear-nya. Pasti ada dropnya lah ya. Pasti ada bear-nya. Tinggal makronya kayak gimana gue lihat sih. Iya. Tapi dari semua investment apa yang paling make you money setahun terakhir? Of course crypto. Pegang apa aja? Oh enggak dong, bisnis dong. Oke. Bisnis pasti investasi yang paling kalinya gede-gedean. Betul. Nah, gue tuh punya gue punya hitungan sendiri. Jadi gue tuh anggap bisnis tuh kayak investment return gue. Gue tuh udah nggak ngeliatin duit nominal. Gue tuh lihat percentage dari aset liquid gue naiknya berapa persen. Itu gue input sebagai return bisnis. Iya betul. Kayak gitu. Paling gede bisnis loh bro. Karena lu create value, upside-nya tuh gila-gilaan bisa ribuan persen gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu jual saham lo ke orang, nggak usah IPO, misalnya di private lah gitu. Tapi ini bukan valuation game ya. Iya. Kayak lu make money cash flow berapa dihitung
apa namanya PE ratio-nya berapa, kan ada tuh standarnya orang tuh ngeliat valuasi PE kali berapa Ada kan? Multiple kan. Masing-masing industri Itu beda. jual kayak gitu, apalagi lu modalnya yang modal dengkul doang, buset berapa ribu persen tuh. Pasti bisnis di awal. Nah, yang paling make money lagi ya pastinya Bitcoin sih. Ya. Bitcoin. Kenapa? Karena ini aset baru. Terus apa namanya? Institusi udah masuk di tahun 2023, 2024 kan. Ya udah bisa kalinya banyak ya. Cuman teman-teman jangan langsung hantam Bitcoin juga. Gua 2 cycle rungkat. Ya jangan FOMO juga lah. Iya, gua 2017 2021 rugi juga. Gua NFT rugi gua. Kalau gue sih view gue ya mungkin Bitcoin bakal blow off top sekali lagi lah ya. Mungkin Gue percaya one last pump masih ya, ada. one last pump. One last pump masih Tapi ada. kalau kalian masuknya di one last pump mungkin di 125 ribu BTC. Lu cuci piring sih. Iya. Sama ini kalau lu mikir gini dah, ini buat teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang yang bullish banget sama BTC bilang, "Oh, BTC bakalan ke 300 ribu dolar gitu." Lu hitung aja market cap-nya. Iya. Sekarang kan kalau nggak salah di 1,8 ya kalau nggak salah ya, 1,8 triliun dolar. Kalau misalnya lu naik 3 kali lipat, 4 kali lipat, nanti kan harus ada market cap lagi. Udah nomor 2. Setelah Cuma di bawah gold. Iya, di bawah gold. Iya. Emas kan belasan triliun Iya, kan? Mas paling gede nomor 1. Ini dia mau ke 6 triliun. Apakah Bitcoin akan ke sana? Gue believe iya, tapi apakah tahun ini? Enggak. Gue sih nggak believe ya. Karena kalau Bitcoin ke sana lu akan beat Apple, Yes, Microsoft. Nvidia, Microsoft Yes. digabung. Dan pertanyaannya apakah US akan membiarkan hal itu terjadi? Iya. Nah, tapi kalau ngomongin mindset, belief, habits gitu-gitu, apa sih yang ngebikin Ogut yang dulu yang bangkrut karena jualan ayam bakar bisa jadi Ogutnya sekarang yang jadi outliers gitu? Nggak ada kata berhenti kalau gue sih. Jadi gas grit, terus. resilience lah ya. Iya kayak oke, gue kalah hari ini, besok insya Allah gue menang. Gue kalah hari ini, besok insya Allah gue menang. Jadi lu gak kena mental, Gut? Kena lah pasti kalau misalnya bangkrut lah bro. Cuman walaupun kaki gue berdarah, gue tetap jalan. Ngerti. Karena tujuannya ke depan gitu loh. Ngerti. Itu yang bikin gue mau, ya belum hebat-hebat amat sih menurut gue sekarang ini. Cuman gue yang bisa make a fortune saat ini alhamdulillah, dari yang tadinya bangkrut jualan ayam bakar kayak nggak ada matinya gitu loh. Dan gue ngelihat ini sebagai kayak game yang harus gue selesaikan level-level masing-masingnya gitu loh. Jadi gue dapetin excitement. Karena gue udah coba, gue liburan 8 bulan di Bali kayak kok bosennya, hidup terlalu tenang ya. Gue butuh something yang baru gitu loh. Even liburan bawa laptop. Iya. Padahal janji gue waktu gue kerja, karena gue waktu liburan suruh bawa laptop takut ada klien, gue janji nanti gue kalau bisnis gue nggak mau bawa laptop. Ujung-ujungnya bawa laptop terus setiap pergi kemana-mana. Gitu. Sama yang bikin gue tetap jalan maju ke depan, gue nggak mau pensiun karena menurut gue ini seru. Game of money ini in the capitalism world ini seru menurut gue. Ya, walaupun gue nggak ngambil semuanya yang riba-riba gitu, gue ngambil. Sama yang ketiga ya gue nanti pengen mati bisa bawa impact pertama ke keluarga gue, which is mereka nggak harus mulai lagi dari nol. Gue nggak mulai dari nol, tapi dalam hidup karena bokap gue ngasih privilege, tapi dalam berkarir gue mulai dari nol. Oke. Jadi gue nggak dibantu apa-apa sama bokap dan lain-lain. Bokap gue berhenti ngebantu sampai pendidikan. Sisanya kalau bisnis dan lain-lain nggak ada tuh. Gue pengen anak gue nggak mulai dari nol. Anak gue warisin banyak aset, mau liquid ataupun non liquid, banyak ilmu, sama generation wealth sih. Jadi nambah terus semakin generasi misalnya. Apakah jadi Konglo gue nggak tahu. Yang penting ke bawah itu generasi gue makin kaya. Karena kalau jadi orang kaya, alhamdulillahnya enaknya, lu tuh ngebantu orang tuh kagak mikir gitu ya. Misalnya lu tinggal di kampung gitu, banjir, lu punya uang 100 miliar, berapa itu gorong-gorong diberesin dah. Telepon kontraktor 2M pak, oh ya udah bayar aja lah daripada banjir. Tuh satu kampung enak. Bikin masjid 250 juta dapat tuh di daerah. Bikin 4. Lu punya uang 25 miliar, udah bikin 4 lah se-M. Nggak berasa, tapi pahalanya ngalir terus. Lebih enaknya sih gitu. Karena percuma lu kaya tapi lu nggak bagi kekayaan lu dengan orang lain sih. Itu yang gue rasain ya. Nah, untuk bisa membagi kekayaan lu dengan orang lain, lu kan butuh dulu safety netnya dulu, sekaya apa. Nah, udah lebihnya ini ya lu senengin keluarga lu, bagi sama orang lain, kayak gitu bro. Safety net lu berapa? Kalau gua megang, kalau gua pribadi ya,
gue tuh megang 1 bulan cuma 10 juta pun gue happy udah cukup ya. Karena buat jajan gue kan ya. Safety net gue kalau pegang uang 100 juta aja di rekening gue dalam sebulan itu udah menurut gue safe. Oh ya? Karena kos gue nggak banyak. Kos gue benar-benar nggak banyak. Rumah gue sekolahin. Yeah. Jadi gue sewain, ada yang buat bisnis dan lain-lain. Jadi gue hidup utilitarian banget kayak gitu. Sampai sekarang? Iya, gue nggak ada sport car. Iya ya. Bensinnya kan gede kalau sport car. Jangan pakai sih, Jangan pakai ya. Gue nggak ada kayak gituan. Jam 1 doang. Iya. Batman. Udah, gue nggak terlalu punya banyak mau ya kebetulan. Jadi ya hemat. Tapi kalau safety net untuk keluarga ya mungkin 5M, 7M udah safety sebenarnya buat gue. Ikutin ini aja yang kemarin ramai kan, kalau mau pensiun dini butuh 5, something M, dapetnya 20 juta sebulan gitu kan. Kalau mati besok. Iya. Patokin gitu aja. Ya, itu sebenarnya researchnya kurang kalau matinya kapan. Kalau matinya kapan ya. Kan kegerus terus ya. Bener, karena kegerus inflasi terus kan. Iya, kalau mungkin safety ya, sekilo emas, punya 1 kilo emas. Berarti kok sekarang kurang lebih 10, Enggak dong, cuman 1,5 M. Hah? Oke. Ya kan, 1,5 M. Sekilo emas, terus lu punya insurance kesehatan, insurance critical illness, sama mati gitu ya, 3M gitu. Udah cukup happy ya. Iya. Dengan syarat gue yang udah punya rumah. Kalau yang kalian gue nggak tahu ya, karena yang belum punya rumah dan lain-lain gitu loh. Tapi ini juga banyak nih Fit, yang teman-teman gue pada ragu. Aduh, kok hidup gue susah gini-gini. Dia ngerasa gue harus punya $1 juta dulu baru hidup tenang. Trust me bro, lu punya 100 juta udah tenang bro. Dan trust me bro, lu punya $1 juta pun hidup lu nggak tenang. Pasti masalah ada terus bro. Ada aja. Lu 100 nih ya, dari lu cuman punya 5 juta 1 bulan, tiba-tiba lu punya liquid cash 100 juta. Wah, itu tenangnya luar biasa bro. Betul. Ke 1M lebih tenang lagi. Iya. Nah, pas ke 2M, ke 3M. Nah, itu tenangnya tuh nambahnya tuh ya Dikit. tipis-tipis aja gitu loh. Malah makin serakah kalau menurut gua. Kalau pengalaman gue, semakin baik uang yang gue punya makin gak tenang, Oh iya? Kan lu udah harus mulai mikirnya duit gue mau diversifikasi kemana. Itu betul. Udah mulai tiap tahun kotak-katik portofolio. Betul. Kalau sekali kena dam, sekali rugi berapa miliar gitu kan. Justru jujur ya, kalau ngomongin happiness level, mungkin gue punya 1 miliar lebih happy daripada gue hari ini. Kalau ngomongin happiness level, ya. Tapi kalau ngomongin life satisfaction, kepuasan hidup, ya jelas lebih happy hari ini kayak gitu kan. Sama satu tambahin. Ini menarik di Fit. Waktu dulu nggak ada uang, pengen punya uang, akhirnya punya uang. Satu masalah yang diselesaikan adalah ketakutan tidak punya uang. Bener. Nah, setelah uang lu bertambah banyak, muncul ketakutan baru. Apa uang tuh? lu hilang. Iya bener. Aneh bener. Aneh banget. Dan muncul ketakutan baru, ketakutan yang nggak beralasan bro. Ketakutan gue adalah apakah di masa depan gue bisa make money lebih banyak lagi nggak ya? Jadi ada aja, ketakutan tuh ada aja di level manapun gitu. Jadi kayak ini cash flow bakalan selamanya begini apa enggak ya? Iya, padahal setelah kalau lu lihat track record lu weighted average gitu ya, lu hidup lu nggak ada kekurangan ya gitu. Tapi masalah tuh tercipta dengan sendiri di otak kita gitu. Makanya itu butuh bersyukur ya bos. Butuh bersyukur. Mendekatkan diri sama yang di atas. Ya, dan harus lebih sedikit membandingkan hidup lu dengan hidup orang lain sih. Bener. Sama ngebantu ya. Ngebantu tuh. Sama ngebantu orang. Charity tuh bikin hati lu kayak, oh alhamdulillah ya, gue bisa ngebantu orang. Oh ada lo yang hidupnya lebih di bawah dari gue kayak gitu. Jadi kalau gue tuh nggak suka kata bahagia tuh, gue nggak suka. Bahagia tuh terlalu cetek menurut gue. Gue tuh sukanya fulfillment. Lu merasa apa ya? Lu merasa cukup. Lu merasa puas dengan diri lu, dengan hidup lu. Bener, tadi rumusnya 3 menurut gue ya. Yang satu itu adalah bersyukur, ya. Yang kedua adalah tidak mengcompare, dan yang ketiga adalah charity, membantu orang. Betul. Terakhir gue sebelum kita tutup podcast ini, kalau misalkan ada orang-orang umur 20-an pasti banyak ya audiens gue ya. Lu umur berapa sekarang? 31. Nggak kelihatan ya? Oke. Mungkin audiens gue average 24, 25. Ya which is umur gue juga gitu. Kalau lu balik ketemu Aldio umur 24. Dengan pengetahuan lu saat ini, ada nggak yang lu mau bilang ke dia? Yang mau gue bilang ya, umur 24. 24 tuh berarti gue baru cabut dari kantor ya. Iya. Masuk ke pasar modal secepat-cepatnya. Tadi Rado juga ngomong gini soalnya. Masuk ke pasar modal dengan secepat-cepatnya. Kenapa?
Karena kondisi gue waktu itu gue nggak pusing tinggal hidup di mana, tidur di mana, nggak punya istri, nggak punya anak, gue punya cash flow. Waktu itu kan ayam bakar ya berarti ya, waktu gue 24 tuh ya. Cash flow gue tuh harusnya langsung hantem ke pasar modal secepat-cepatnya yang paling beresiko kalau gue mau ngomongnya kayak gitu. Kenapa? Karena gue tidak ada alasan untuk tidak mengambil resiko sebesar-besarnya dengan privilege yang orang tua gue kasih ke gue, which is tempat sama makan. Gue hajar sekenceng-kencengnya di sana. Hilang tapi lu jadi pelajarin cycle-nya. Time in the market kan, bukan timing the market. Karena dari pengalaman gue cycle 2017 kripto ya, 2020, 2024, sekarang nih, wah tiap cycle tuh gue belajar something yang baru. Cycle pertama 2017 nggak ada aset namanya naik terus sampai bulan gitu loh. Pasti ada crashnya. Pasti. Lu harus masuk ke financial market secepat-cepatnya. Karena orang, ini benar kata Timothy, orang yang benar-benar make money paling banyak di dunia orang-orang finance. Kayak gitu. Dan finance adalah leverage terbesar di dunia ini karena uang, ngasilin uang itu returnnya lebih banyak, dan apa susahnya uang keluarin uang dibanding lu kerja di kantor. Jadi masuk ke pasar modal secepat-cepatnya mumpung lu belum punya tanggungan. Karena orang bikin bisnis di bisnis pertama dia itu resikonya bisa bangkrut jadi nol lagi. Kalau di saham, di kripto, lu ngerti risk management, lu nggak mungkin nol bro. Bener. Jelek-jelek lu rugi 10-20%, 80%-nya lu bisa pakai gulung lagi buat balikin ruginya. Kecuali future kena margin. Iya beda lah. Kalau lu pakai leverage, lu pakai utang ya beda. Lu bisa margin call. Coba kalau lu pinter sedikit, lu puter otak lu ya, lu bikin konten, lu terima endorsement, lu berbisnis jadi affiliate, duitnya lu masukin kripto, lu masukin saham, lu masukin financial market, lu compounding. Lu jadi sangat jago, 5 tahun nggak dapat 1 miliar, bodoh berarti. Betul. Bodoh sekali orang itu. Betul. Atau dikutuk Tuhan. Iya. itu udah gampang, itu udah formula yang gampang banget tuh gue kasih tau tuh. Lu punya 10 juta sebulan ngasilin 1 miliar dalam 5 tahun sih harusnya sangat bisa sih. Iya. Sangat bisa sih. Oke, good. Kita bungkus. Gila, 1,5 jam insightful, very insightful. Thank you. Gak berasa banget ngobrol sama lu. So, teman-teman, semoga kalian semua belajar banyak ya. Amin, hari ini dari Ogut. Kalau buat teman-teman yang pengen belajar lebih baik dari Ogut, di mana Instagram dulu? Mudah cuma sekali. Iya, gampang lah. Mudah cuma sekali. Atau ntar kita taruh di description. Good. Thank you banyak Fit. Thank you banyak udah datang. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di masa depan. Pasti. Thank you udah nonton The Outliers. Bye-bye. Bye-bye.